bahwasannya Ketua BEM periode lalu dalam kata sambutannya di Unsia Fair atau penutupan Unsia Fair menyampaikan pernyataan bahwa siapapun yang terpilih Ketua BEM selanjutnya akan diberikan dukungan ataupun akan diberikan dukungan. Artinya apakah kinerja kabinet atau kepemimpinan Abang saat ini itu benar-benar mendapat dukungan tersebut? Ya, kita kalau memiliki dukungan itu dengan siapapun ya harapannya. Dan dari tahun kepengurusan sebelumnya, pada saat saya terpilih ya saya juga menghubungi ya Ketua BEM sebelumnya Bang Rahmat Faisal, di mana kami minta juga bimbingan dari beliau ya. Dan apa yang mereka sudah yang disampaikan juga di pembukaan Unsia Fair itu ya memang misalnya dukungan ya kontak-kontak person yang untuk instansi pemerintahan dan inventaris yang ada ya itu diberikan. Dan kita selalu ya membangun hubungan yang harmonis terhadap siapapun, baik itu kepengurusan BEM sebelumnya maupun kepengurusan BEM jauh sebelum Bang Rahmat Faisal. Oke, telah lama kita ketahui nih Bang, bahwa di Unsia ini memiliki kubu-kubu tertentu. Artinya kubu-kubu ini sudah dari generasi ke generasi terjadi gitu. Ya. Jadi gimana nih tanggapan Abang terhadap kubu-kubu yang ada di Unsia itu sendiri? Ya, kalau dibilang kubu, semua orang ini kan dia memiliki backgroundnya masing-masing. Misalnya bisa dibilang ya, misalnya kubu dari ekonomi, dari teknik, dari hukum, dari fakultas masing-masing itu udah memiliki kubu masing-masing gitu. Dan kita di sini bagaimana PR kita ini adalah bagaimana merangkul mereka semua, ya kan? Dan ada juga kubu-kubu yang bilang ya kantin, musala, kan? Ya itu bagaimana ya kita bisa merangkulnya gitu. Dan kalau saya berpendapat ya kubu-kubu itu sebagai polemik di kampus aja, tapi nanti di luar itu akan hilang. Jadi menjadi daya tarik sebenarnya jika kita membahas tentang kubu. Artinya bisa kita kaitkan dengan perekrutan BEM 2018. Apakah di BEM 2018 masih menganut sistem yang gimana? Kalau misalnya ini pemimpinnya, maka orang-orang yang di bawahnya juga dipilih oleh ketuanya itu sendiri. Sebenarnya bahkan di open recruitment ini ya, pemilihan presidium. Ini baru pertama kalinya juga kami ini melakukan open recruitment presidium. Jadi ini kami membuka kepada seluruh mahasiswa yang ingin bercimpung di BEM Unsia, itu kita memberikan peluang kepada mereka. Dan kalau dibilang kubu, hampir semua fakultas itu tergabung di BEM. Kita dari UKM yang mereka dulunya ketua UKM, kita memberikan fasilitas. Kalau mereka mampu ya, menduduki sebagai kementerian atau presidium yang mereka inginkan, ya kita akan berikan. Tidak ada kita berikan sekat-sekat sehingga mereka tidak bisa bergabung di BEM Unsia 2018. Kalau kita mau tahu nih, apa sih harapan Abang terhadap pandangan terhadap kubu-kubu tersebut? Kalau harapannya ya kalau kita bilang ingin menghilangkan kubu itu agak sulit ya, tetapi kita meredamkan lah. Kita tidak saling harmonis saja, kita ya selalu memberikan, tidak mensekat-sekatkan gitu ya. Jadi misalnya yang katanya disekat anak kantin dengan anak musala gitu. Tapi ya sebenarnya kita ini memerlukan kedua-duanya. Nah, kita ini jangan sampai gitu membedakan itu yang membuat mereka itu sakit hati dan sebagainya. Ya kita jangan memberikan pemahaman, memberikan kegiatan-kegiatan yang langsung ya menembak ke mereka gitu. Tetapi kita ya kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul mereka semua lah. Apalagi dengan slogan, kalau dengan tradisi orang Aceh ya. Kalau tradisi orang Aceh ya kita ajak mereka makan-makan dengan kekeluargaan. Mungkin tahap demi tahap ya kubu-kubu ini bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Oke, jadi di awal masa kerja BEM Unsia di 2018 ini ternyata memberikan gebrakan yang baru, yaitu dengan melakukan aksi demo terhadap mengenai aksi tuntutan pengesahan APBA. Nah itu gimana tuh? Apa sih tujuan dari demo tersebut?
Ya. Tapi jika kita ingat kan APBA sendiri itu tidak terkait langsung oleh mahasiswa walaupun. Jadi gimana tuh menurut pendapat abang? Kalau bilang tidak berkait langsung dengan mahasiswa, sebenarnya ini berkaitan langsung dengan masyarakat Aceh gitu kan. Dan kita sebagai mahasiswa ya masyarakat Aceh juga gitu. APBA ini seperti yang kita ketahui ya sumber pembangunan daerah, pendidikan itu sangat besar di APBA ini. Sangat disayangkan. Bahkan sebelum kami aksi kemarin, ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan mengenai APBA. Kita hanya mengingatkan pemerintah, hanya mengingatkan para legislatif ya, para anggota dewan kita yang mereka duduk di kantornya gitu. Ya, jangan sampai gitu. APBA ini tidak dipikirkan oleh mereka. Jadi dengan ada kami ingatkan, mereka itu ya mengerjakan yang sesuai dengan poksi-poksi mereka gitu. Bahkan pada 2 hari yang lalu kemarin itu baru aja disampaikan bahwasanya untuk diperbuka APBA ini kan sangat disayangkan gitu. Dan bagaimana nih kan, apakah efek yang kami berikan, yang kami sudah ingatkan beberapa kali ini tidak tersampaikan kepada anggota dewan kita ya? Itu yang sangat disayangkan. Harapannya ya APBA ini bisa dikanunkan sehingga APBA ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh maupun mahasiswa Unsia. Jika tadi kita udah bicara mengenai tuntutan BEM Unsia 2018 terhadap APBA Aceh. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, mahasiswa banyak yang penasaran nih, sebenarnya mengenai dana yang turun ke BEM. Kalau kita boleh tahu nih, sebenarnya berapa sih besaran dana yang masuk ke BEM itu sendiri? Kalau mengenai dana, ini mungkin ketua-ketua UKM, ketua-ketua lembaga mereka udah tahu juga kan seperti itu. Kalau dari tahun ke tahun, dana memang yang sudah disahkan dari legislatif di DPMU itu kurang lebih ada 100 juta kalau dari BEM, dan 100 juta itu untuk BEM sendiri? Iya, untuk BEM Unsia kurang lebih 100 juta. Karena dana ini kalau kita lihat untuk kegiatan ini memang nggak cukup ya. Bahkan untuk acara Unsia Fair itu ya melebihi 150 juta untuk satu kegiatan. Jadi ya bagaimana kita bisa cicil lah untuk program-program yang ada di BEM ke depannya. Dari tahun ke tahun kita tahu bahwa BEM itu sendiri sering melakukan aksi. Aksi ini yang mana lebih kepada di eksternal, maksudnya di luar lingkungan kampus. Seperti tadi, seperti tuntutan terhadap APBA. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mahasiswa, kenapa sih BEM itu jarang sekali melakukan aksi internal? Artinya apakah BEM Unsia sendiri itu tunduk terhadap regulasi ataupun peraturan yang dibuat universitas? Ya, kita kan kalau melakukan aksi ini ada tahapan-tahapannya gitu. Kalau kita melihat mengapa kami melakukan aksi di eksternal, ya kami sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut. Misalnya kami sudah melakukan audiensi, dari audiensinya tidak diindahkan gitu ya. Ya kami sudah menghubungi pihak pemerintahan, tetapi memang tidak diindahkan. Kami ingin menanyakan kenapa ini, kalau bisa kita selesaikan atau sudah ada jawaban dari mereka ya ingin diselesaikan secara baik atau minimal kami mendapatkan jawaban lah mengapa misalnya APBA itu bisa telat gitu. Dan hal itu nggak dapat gitu, sehingga ya opsi terakhir ya kami harus melakukan aksi. Baru dari pihak gubernur, dari pihak anggota dewan itu memberikan informasi mengapa itu terlambatnya APBA, mengapa tadi tidak kami melakukan aksi internal. Mungkin di sini isu-isu yang ada di internalnya belum ada gitu, belum dapat ke kami misalnya isu yang besar. Masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, misalnya mengenai apakah itu uang lembaga, apakah itu mengenai alma mater gitu kan. Dan pada saat kami audiensi ke pihak Biro Kemahasiswaan, mereka memberikan jawaban-jawaban yang menurut kami bisa kita selesaikan gitu ya. Belum sampai kami ini melakukan aksi yang besar gitu. Ya di sini ya kami tetap mengikuti SOP gitu ya. Jangan sampai kami ini hanya aksi-aksi yang tidak langsung aksi gitu. Tidak ada tahapan-tahapan yang kami lakukan. Oke, kita tunggu loh aksi dalam internal ya. Wah.
Nah, terkait mahasiswa apatis nih, bahwa tujuan dari Tridharma Perguruan Tinggi kan untuk menciptakan mahasiswa yang peduli. Namun pada realitanya banyak sekali mahasiswa sekarang yang bersikap apatis. Nah, Abang sebagai ketua BEM, gimana sih pandangannya terhadap mahasiswa yang apatis tersebut? Mengenai mahasiswa apatis ini kan udah masuk zaman milenial gitu Iya. ya. Ya mereka udah disibukkan dengan gadget mereka udah disibukkan dengan ya kegiatan-kegiatan yang menyibukkan mereka dengan kepribadian mereka lah, misalnya dengan game online, dengan komputer mereka, dengan nonton film dan sebagainya. Mungkin dari ini adalah PR kita juga ini, bagaimana BEM Unsia bisa mengajak orang-orang yang sebelumnya itu apatis nih. Sehingga bagaimana kami ini bisa membuat program yang bisa menarik gitu ya. Apakah ya dengan dunia maya, dengan kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara media online lah, sehingga itu bisa menarik mereka yang awalnya apatis sehingga bisa bergabung di BEM atau bisa aktif di UKM maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tadi sedikit Abang singgung mengenai program yang untuk menghilangkan mahasiswa apatis. Kira-kira udah ada belum programnya? Atau program yang udah dicanangkan? Dan ini salah satu programnya yang tadi baru pembukaan acara Relay and Easy gitu ya. Dan itu salah satu program yang bisa menghilangkan keapatisan mahasiswa gitu. Karena apa? Ya di situ kita melihat kita memberikan wadah kepada mahasiswa untuk menampilkan bakat dan minatnya gitu kan di segala bidang gitu. Nah, jadi mereka yang awalnya tidak tahu mengerjakan apa yang misalnya ya kalau ikut kegiatan itu membosankan katanya, tapi dengan ada kegiatan Relay and Easy gitu ya, mereka tampil di sana dengan sesuka hatinya, tidak dibatasi ya. Tapi ya tetap berlandaskan tadi ya syariat Islam itu dibatasi dengan itu aja. Ya itu salah satunya untuk menghilangkan apatis mahasiswa. Kalau program-program yang lainnya itu ada juga ya mungkin konsepnya aja dirubah. Misalnya kegiatan ULDC, kegiatan Unsia Fair, dan di situ pola-polanya itu ya kita rubah sebenarnya mungkin sehingga bisa menarik mahasiswa-mahasiswa ini untuk ikut kegiatan itu. Oke, ada isu yang menarik terakhir yaitu mengenai gelanggang unsia, bahwa Bang Yasir sendiri salah satu ketua BEM yang menginisiasi mengembalikan gelanggang unsia untuk mahasiswa. Ya. Nah, itu gimana sih pendapatnya dan sejauh ini ada progres apa terhadap permasalahan tersebut? Mengenai gelanggang mahasiswa ya, ini merupakan PR besar dalam tahun ini gitu ya. Yang curhatan para UKM yang memakai gelanggang usia ini. Dan pada saat kami terdapat masalah ini, ya bagaimana kami mengatasinya? Jadi kami ada membuat harapan ada pertemuan rutin juga dengan UKM yang ada di Unsia ini, di mana ya kita menampung lah permasalahan-permasalahan yang ada di UKM tersebut gitu. Dan salah satunya pemakaian gelanggang. Dan ini kita sudah advokasi juga ke Biro Kemahasiswaan dan mereka sudah merespon. Bahkan sekarang ini lagi tahap pemasangan WiFi di gelanggang usia gitu kan. Mereka udah survei kemarin beberapa hari yang lalu dan ini mungkin lagi proses lah. Dan untuk pemakaian gelanggang untuk UKM olahraga ya, yang biasanya mereka memerlukan tempat itu lagi tahap juga. Kemarin dari BEM Unsia udah masukkan surat ke Biro Kemahasiswaan bagaimana rutinitas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di gelanggang tersebut.